anak-anak membaca di Taman Edukasi. Area membaca. Pagi ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengesankan, yaitu tentang saya memenangkan lomba pidato bahasa Inggris. Jadi hari itu saya dipanggil MPT. Saya tidak tahu tuh MPT untuk apa. Jadi bilang, As, kamu ikut lomba pidato bahasa Inggris ya. Saya bilang, aduh, ibu mana bisa belum pernah ikut lomba pidato, terus saya tuh masih takut. Jadi bawa coba saja dulu, nggak tahu bisa. Udah, saya ikut saja. Di situ banyak teman-teman yang bisa lihat, terus sapnya lawan tuh bukan cuma sap yang angkatan gini, terkadang lebih tinggi dari sap itu kayak macam kelas 9, kelas gitu, pokoknya yang lebih besar daripada satu. Waktu itu tepat hari
Rabu tanggal 18 bulan 11 2017 lomba pun dimulai. Di situ ada Destalita, dia terus dia bilang, Destalita juga. Dia bilang, iya Destalita juga ibu. Destalita bilang, oh ya sudah semangat oh ya sudah makasih, ibu juga semangat. Ini lomba dimulai terus setelah itu lomba selesai. Hari panggil juga saya sudah takut, semua juga baca selesai langsung juri bilang semua duduk tenang rapi, apa ini dia punya lomba itu mau diumumkan juaranya, jadi kami semua itu takut sekali siapa yang juara 1, juara 2, juara 3, terus buku sekali gitu. Terus gini pas diumumkan dari harapan 3, harapan 2, harapan 1, terus juara 3, juara 2, dan juara 1. Pas di juara 1 itu saya takut sekali, gemetar sampai dingin, grogi sekali, langsung gini. Pas satu nama disebut, situ ada juara 1. Itu tidak menyangka bahwa bisa juara 1 di lomba pidato bahasa Inggris. Padahal situ belum ada pengalaman apapun tentang lomba pidato. Jadi situ saya bilang, aduh, amin, berdoa. Terima kasih dalam itu yang kita juara 1 begitu senang. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. Kalau bisa coba saja dulu, siapa tahu. Agak-agak kurang pede begitu. Ini saya pulang ke rumah. Di rumah itu saya ada latihan. Saya kayak latihan acting di kamar mandi, saya nangis sendiri. Saya marah-marah sendiri dalam kamar mandi. Terus kalau macam jalan saya punya umi sampai punya adik. Terus saya kayak latihan jalan kayak model-model yang saya tahu. Terus ini saya punya umi kayak rajin panggilan kerja kayak tadi itu untuk saya pakai lagi lomba. Terus
Menurut saya, adanya literasi di SMP Negeri 3 Biak Kota membuat saya lebih giat membaca, dan dengan membaca akan menambah pengetahuan. Selain itu, sekarang ini saya lebih suka menulis cerpen dan puisi. Semoga ke depan literasi di SMP Negeri 3 Biak Kota dapat berjalan lebih baik lagi. Saya secara pribadi, Bu, yang saya alami langsung dengan adanya literasi di sekolah ini, menurut saya banyak sekali dampak positif yang saya bisa lihat, yang saya alami sendiri, bahkan mungkin saya bisa lihat dialami oleh anak-anak secara khusus di kelas saya, di kelas 7I. Perlu saya sampaikan Ibu bahwa yang saya lihat pertama ada disiplin. Dengan adanya literasi ini ada disiplin. Kenapa saya katakan ada disiplin? Ketika lonceng berbunyi, anak-anak sudah mulai berbaris, apakah di depan kelas atau mereka langsung dimasuk dalam kelas. Mereka sudah langsung tahu bahwa mereka akan menyanyikan lagu wajib. Setelah itu mereka berdoa dan kita melakukan literasi kegiatan apa yang kita berlakukan. Secara khusus di kelas saya sudah membuat jadwal, Bu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Senin itu karena ada upacara di sekolah, saya menyampaikan ke anak bahwa ketika upacara, anak-anak akan mendengarkan amanat dari pembina upacara. Setelah itu mereka masuk dalam kelas, mereka akan merangkumkan hasil dari amanat dari pembina upacara. Hari Selasa saya punya jadwal itu adalah mereka bercerita. Mereka bercerita ini saya sudah menyampaikan sebelumnya, misalnya untuk hari Selasa minggu depan, di hari ini saya sudah sampaikan ke anak bahwa kamu yang bertugas untuk bercerita, sehingga anak sudah mempersiapkan baik cerita yang mau disampaikan maupun mungkin ada teks yang mereka harus siapkan. Hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu sudah terisi. Ada yang membaca, masing-masing anak membaca buku, ada yang menulis indah, itu sudah terjadwal, Bu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ada disiplin untuk anak, itu satu. Kedua, ada tanggung jawab. Karena anak tahu bahwa nanti hari Selasa kita bercerita, nanti hari Rabu kita menulis indah, berarti anak-anak sudah mempersiapkan diri, Bu. Itu yang saya alami. Jadi baik positifnya untuk anak, demikian juga dengan guru. Kita juga tidak mencari-cari lagi apa yang akan saya buat besok karena sudah terjadwal. Jadi menurut saya positifnya banyak yang saya alami tentang literasi yang ada di SMP Negeri. Harapan saya ke depan, ini jangan berhenti sampai di sini. Kalau perlu mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan lagi untuk seperti di kelasnya Ibu Dian yang saya lihat mereka ada yang melukis atau mungkin ya ada kreasi anak lah yang dibuat. Jadi saya sangat senang sekali, saya sangat setuju sekali dengan adanya literasi di sini. Saya sebagai orang tua siswa berterima kasih sekali sejak ada literasi di SMP 3. Anak saya yang dulunya hanya selalu main HP, sekarang mulai cari-cari buku. Katanya disuruh sama wali kelas, Kak, jadi buku itu dicari dibawa ke sekolah, dia baca-baca, kalau tidak selesai dia baca di rumah. Akhirnya kita cari-cari buku. Ada positifnya karena mengalihkan perhatian dari HP, ya betul. akhirnya mulai baca-baca buku. Jadi terima kasih buat guru-guru di SMP 3. Kalau bisa ditingkatkan lagi, karena ini baik sekali untuk anak-anak. Positif sekali, mengalihkan kegiatan yang negatif. Iya, betul Ibu. Oke Ibu, terima kasih atas pendapat Ibu. Saya Mr. Mondowen, Kepala Bidang Pendidikan Dasar SMP SD Kabupaten Biak Numfor, atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SMP Negeri 3 Biak Kota yang mana telah memberi saya waktu untuk merespon program dari sekolah terkait dengan pengembangan sekolah model. Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih sekali kepada sekolah karena sekolah memiliki komitmen yang besar untuk bagaimana mau mengembangkan sekolah ini. Dan ini sesungguhnya sudah menjadi komitmen Bupati kita yang baru, Heri Arionap, untuk mengembangkan sekolah-sekolah model, sekolah-sekolah unggul di Kabupaten Biak Numfor. Dan tentu kita tahu bahwa SMP Negeri 3 Biak Kota adalah satu sekolah yang menjadi sekolah model dan sudah lama itu dilakukan. Untuk itu kami merespon baik sekali program ini, sehingga ke depan sekolah ini terus ditingkatkan, lebih lagi memantapkan program progresnya,
sehingga ke depan output dari sekolah ini mampu melahirkan anak-anak Papua, mampu melahirkan anak-anak Indonesia yang bisa bersaing terhadap sekolah-sekolah lain yang ada, terutama yang ada di Kabupaten Biak Numfor, tapi juga yang ada di dalam Papua sini. Untuk itu program ini yang sedang dikembangkan terkait dengan sekolah model ini sangat kami respon sekali dan kami dukung sekali atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, tapi juga pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kami dukung sekali program ini dan ke depan kami akan berkomunikasi dengan Bupati Biak Numfor sehingga dari sisi prosesnya sampai dengan pengembangan sampai dengan fisiknya sekolah ini akan menjadi sekolah andalan kita di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu kami berharap bahwa kepala sekolah yang baru juga seluruh guru-guru yang ada di sekolah itu kita membangun kerjasama yang baik. Kita juga berharap ada mitra kerja antara sekolah dan pemerintah, tetapi juga dengan sekolah-sekolah lain. Itu yang menjadi harapan kami, sehingga ke depan sekolah ini terus semangat dan berharap kebersamaan kerjasama yang terus dijaga. Itu yang menurut kami sangat penting untuk harus dilakukan. Dan kata kuncinya adalah kita berharap sekolah ini terus mengembangkan programnya. Kami juga peduli dan respon sekali terhadap kebijakan program yang dilakukan oleh sekolah ini, dan ke depan sekolah ini menjadi yang terbaik untuk Kabupaten Biak Numfor dan bisa membawa nama baik Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih.